Memiliki paras cantik dan awet muda memang menjadi dambaan banyak wanita. Biasanya untuk mendapatkan cantik yang sempurna, wanita rela melakukan apa saja. Tentunya hal ini dilakukan agar lebih percaya diri dalam berpenampilan. Banyak sekali artis-artis senior yang hingga kini parasnya masih terlihat cantik, meskipun sudah memasuki usia senja. Tentunya selain karena perawatan, artis-artis senior ini memang sejak dulu sudah dianugerahi oleh paras cantik. Nah, sahabat jadul, kira-kira siapa saja ya artis-artis senior yang waktu muda dulu sudah dianugerahi dengan paras cantik yang luar biasa? Mieke Wijaya terjun di dunia hiburan saat usianya masih 15 tahun. Salah satu film yang melambungkan namanya ialah film yang bertajuk Tiga Darah karya Usmar Ismail pada tahun 1956 yang merupakan film bergenre komedi musikal. Film tersebut mampu memperkenalkan sosok Mieke beserta Citra Dewi dan Indriati Iskak hingga ke kancah internasional. Film tersebut juga sempat tampil di Festival Film Venesia tahun 1959. Selain Tiga Darah, karya lain yang populer dari Mieke Wijaya ialah sinetron Lost Man yang tayang di TVRI pada tahun 1986. Di sinetron itu, dia berperan sebagai Bu Broto yang ikonik dan beradu akting dengan Mang Udel, Matias Mucus, Ida Leman, Eeng Saptahadi, hingga Dewi Yul. Istri dari aktor Diki Zulkarnain ini cukup aktif di kancah perfilman sejak tahun 1955 dan sempat meraih beberapa penghargaan bergengsi di Festival Film Indonesia. Di antaranya pada tahun 1967 dia berhasil meraih kemenangan sebagai pemeran wanita terbaik lewat film Gadis Kerudung Putih. Dirinya bahkan kembali menyabet penghargaan lagi pada tahun 1981 saat bermain dalam film Kembang Semusim. Kemudian pada tahun 1975, Mieke kembali meraih penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik lewat film Ranjang Pengantin. Dalam film tersebut, dia diketahui beradu akting dengan Slamet Raharjo, Leni Marlina, hingga Christine Hakim. Aminah Cendrakasih sudah berkecimpung di dunia hiburan tanah air sejak usia belia. Bakat aktingnya mulai diasah dengan ikut aktif di pentas sandiwara pada tahun 1955 sebagai pemain dan juga penyanyi. Sejak debutnya pada tahun 1955, ia tercatat telah membintangi sekitar 101 judul film. Beragam judul film yang dia bintangi antara lain Maradara pada tahun 1958, Betty Bencong Slebor pada tahun 1978, dan masih banyak lagi film-film lainnya. Pada tahun 1990-an, dia dipercaya untuk memerankan sosok maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Karakter maknya dengan logat Betawinya yang kental dalam sinetron yang tayang pada tahun 1994 ini selalu membekas di ingatan penonton. Aminah Cendrakasih juga telah menorehkan beberapa prestasi di dunia seni peran. Salah satunya adalah penghargaan Lifetime Achievement Award di Indonesian Movie Award pada tahun 2013 lalu. Ada saja pemuda menggoda, dia cengar-cengir sengitlah lagaknya. Titiek Puspa adalah seorang penyanyi senior yang telah memulai karirnya sejak tahun 1952. Wanita kelahiran 1 November 1937 ini melakukan rekaman piringan hitam perdananya yang bertajuk Gembira. Kemudian ia yang mulai menanjak popularitasnya mencoba menciptakan lagu pada tahun 1963 untuk album Si Hitam dan Pita yang berisi 12 lagu. Sepanjang perjalanan karirnya, ia telah merilis 13 album solo, 3 album bersama, 3 album kompilasi, dan puluhan lagu. Beberapa lagu populer yang ia ciptakan berjudul Apanya Dong, Kupu-Kupu Malam, dan lainnya. Selain menyanyi dan menciptakan lagu, Titi juga terjun di dunia seni peran. Debut aktingnya melalui film Mina Gadis Dusun pada tahun 1966, dilanjutkan film yang bertajuk Di Balik Cahaya Gemerlap. Untuk karir beraktingnya, Titiek Puspa telah berperan dalam 22 judul film. Selain film, ia juga terlibat dalam 26 teater seperti Operet Kupu-Kupu pada tahun 2006, Pesta Sahabat Semangat Indonesia pada tahun 2018, dan lain sebagainya. Titiek Puspa juga kerap didapuk menjadi bintang iklan sejumlah produk. Ia juga telah memenangkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah Lifetime Achievement Award di ajang Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2016 dan Anugerah KPI pada tahun 2018. Walau dikau kasih gugur sudah.
Widyawati adalah seorang aktris yang telah memulai karirnya sejak usia belasan tahun. Ia telah membintangi banyak judul film, di antaranya adalah film yang bertajuk Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat hingga Perempuan Berkalung Sorban. Dunia film tidak hanya telah membesarkan namanya, namun dunia film juga telah mempertemukan Widyawati dengan aktor dan sutradara Sophan Sophian hingga akhirnya mereka menjadi pasangan suami istri. Selain dunia seni peran, ia juga pernah terjun di dunia tarik suara. Pada tahun 1986, ia telah menelurkan album solo dengan salah satu lagu hitsnya yaitu Saat Aku Sendiri. Ia juga telah memenangkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah Piala Citra sebagai pemeran utama wanita terbaik lewat peran Arini pada film Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat. Rima Melati adalah seorang model, aktris, dan penyanyi Indonesia keturunan Belanda dan Minahasa. Pada tahun 1960, Rima sempat menjadi personel grup penyanyi wanita terkemuka yaitu Baby Dolls. Rima memulai akting sebagai pemeran utama dalam film Kasih Tak Sampai pada tahun 1961. Selama 2 tahun berikutnya, dia berakting dalam 10 judul film, termasuk Violeta pada tahun 1962 dan Kartika Ayu pada tahun 1963. Dia juga tampil beberapa kali di stasiun televisi TVRI. Namun setelah menyelesaikan perannya dalam filmku Nanti Jawabanmu pada tahun 1963, Rima mengambil cuti dari dunia akting. Rima Melati kembali ke layar lebar pada tahun 1969 dengan membintangi sebuah film yang bertajuk Laki-Laki Tak Bernama. Selama 20 tahun berikutnya, ia muncul di lebih dari 70 judul film. Rima menerima penghargaan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 1973 dalam kategori pemeran utama wanita terbaik dalam film Intan Berduri bersama Benyamin Sueb. Marini Suryo Sumarno adalah seorang aktris dan penyanyi Indonesia keturunan Jawa, Belanda, dan Yahudi. Marini bersama Sandra Sanger merupakan penyanyi andalan The Step di tahun 1970-an. Lebih dari 8 tahun mereka berkeliling kota-kota besar di Asia seperti Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, dan juga Hong Kong. Dia kemudian terjun di dunia layar lebar pada tahun 1975 lewat film berjudul Cinta garapan sutradara Win Umbo. Di film tersebut ia berperan sebagai bintang utama dan beradu akting dengan Ratno Timur. Di era tersebut, Marini telah membintangi belasan judul film dan beradu akting dengan aktor-aktor kawasan tanah air saat itu seperti Roy Martin dan juga Rudy Salam. Marini pernah memenangkan penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik pada Festival Film Asia di Seoul, Korea Selatan lewat film Cinta yang diproduksi pada tahun 1975. Christine Hakim dikenal sebagai salah satu aktris film papan atas di Indonesia. Ia mengawali karir sejak tahun 1973 lewat film Cinta Pertama. Dari puluhan judul film yang sempat ia bintangi, Christine Hakim tercatat telah menerima Piala Citra sebanyak 8 kali sebagai pemeran wanita terbaik, termasuk debutnya dalam film Cinta Pertama. Tak hanya sampai di situ, ia juga pernah terlibat dalam peran minor bersama Julia Robert di film Hollywood Eat, Pray, Love pada tahun 2010 lalu. Tak hanya bermain film, Christine Hakim juga diketahui sempat menjadi bintang iklan salah satu sabun kecantikan ternama karena dianggap dapat mewakili kecantikan wanita Indonesia saat itu. Nah sahabat jadul, itulah sederet kisah artis-artis senior di waktu muda. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.